Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa dengan saya kali ini Siregar. Kita akan membahas masalah Sumatera. Semuanya yang menyangkut masalah Sumatera akan kita bahas tidak terkecuali. Ini adalah kebun milik PT PN Ampat Gunung Bayu, terletak di Abdeling 3. Sawitnya begitu hancur, padahal ini masih sangat muda sawit. Dia mati satu-satu, mati muda. Ini kalau seandainya di Jambi atau wilayah manapun, kalau masih pertama kali ditanam, maksudnya tanahnya pertama kali diolah, sebenarnya ini adalah sawit yang sangat produktif, masih dalam usia produktif. Tapi kalau di sini kelihatannya ini memang benar-benar sangat rusak, padahal ini dipupuk dan diurus seperti mengurus sawit yang dilakukan PTP semuanya. Tapi ini kenyataannya lain. Mungkin kadar tanahnya ini karena sering ditanami sawit. Kalau seingat saya, sepertinya ini sudah 2 atau 3 kali mungkin ini penanaman nih. Tanam tinggi, tumbang, tanam lagi, tumbang lagi. Ini kalau nggak salah ini penanaman yang ketiga kali. Karena sewaktu saya kecil itu sawit ini sekitar tinggi-tinggi hampir 20-an meter. Ini sangat subur sekali ini. Dulu-dulunya batang besar-besar, buahnya pun besar. Tapi karena mungkin zat dalam tanah itu mungkin habis dihisap oleh sawit ini. Ini 3 kali replanting, ini 3 kali penanaman dengan yang ini. Ini posisi sawitnya. Apakah tanah ini tandus ditanam sawit atau bagaimana, saya kurang memahami masalah itu. Tapi kemungkinan besar lama-kelamaan tanah kalau ditanami sawit dia akan gersang seperti ini. Mungkin kadar zat dalam tanah itu memang habis, memang diserapnya. Dia seolah-olah jadi tanah tandus. Ini sebenarnya memang benar-benar usia masih produktif. Sedangkan saya di Jambi ada punya abang saya setinggi ini pas lah, 5 ataupun 6 meter tingginya. Itu di dalam 1,5 hektar dia mampu mengeluarkan rata-ratanya sekitar 1,5 ton per 2 minggu. Tapi saya lihat ini di sini makin mau mati. Kalau pupuk, segala pupuk ini udah diusahakan kurang sama PTP. Memang seperti inilah kondisi. Kalau bibit diakui, ini PTP bukan perseorangan. Kalau perseorangan kemungkinan besar bisalah seperti ini karena kurang perawatan, kurang pemupukan. Ini PTP, pupuk cukup, perawatan cukup, cara panen sesuai. Jadi kemungkinan besar kalau tanah ini ditanam sawit terus menerus 2 atau 3 kali, kemungkinan memang hasilnya akan seperti ini. Mungkin akan tandus, dia berubah tanah itu menjadi pasir seperti ini. Nampak di sini seolah-olah jadi gurun pasir, kemungkinan kelamaan ini yang benar-benar tandus. Rumput pun susah untuk tumbuh. Apakah itu pengaruh dari sapi yang memakani rumput setiap hari di sini, atau bagaimana? Tapi saya rasa nggak ada pengaruhnya kalau untuk
sapi masuk ke dalam kebun ini kayaknya nggak ada ngaruh. Kemungkinan besar memang ini faktor dari sawit itu sendiri. Jadi dia ditanam, diserap terus menerus, sawit ini mungkin nyerap nutrisi, jadi habis nutrisi dalam kadar tanah ini. Atau mungkin untuk memulihkannya kembali tanahnya ini paling tidak harus dihutankan dulu ini. Tapi nggak akan mungkin perkebunan itu menghutankan kembali lahan dia. Itu mustahil untuk dihutankan. Tapi solusinya kemungkinan seperti itu. Kemungkinan besar kalau melihat dari segi batang sawit yang sekarang ini kita lihat, kemungkinan dalam 20 hektar ini per 2 minggu kurasa kalau untuk mencari 2 ton itu nggak akan dapat ini. Memang semua bisa dibilang tinggal sekitar 20% lagi lah yang hidup nih. Mungkin dari 127 batang per hektar, kemungkinan nih paling ada pun sekitar 25 batang per hektar yang hidup, kalaupun ada. Jadi kesimpulannya, siapapun yang berkebun sawit, waktu dari hutan, bukan dari hutan, ditanam sawit, rawatlah dengan baik, karena kemungkinan besar cuma 1 atau 2 kali saja yang bagus. Kalau ketiga kali mungkin akan seperti ini. Jadi jangan disia-siakan sewaktu kita dikasih kesempatan. Hargailah kesempatan itu sebagaimana kau menghargai dirimu sendiri. Ya, saya rasa cukup demikian yang bisa saya sampaikan mengenai Sumatera. Lain kali kita akan membahas masalah yang lain lagi tentang Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.